Ya, materi selanjutnya adalah mengenai pasar barang. Nah, pasar barang ini sudah sering sekali pastinya Anda dengar ya, karena pasar barang ini berkaitan dengan transaksi barang dan jasa, tawar-menawar dari barang dan jasa. Oke, di dalam pasar barang atau nanti dalam perekonomian makro itu nanti ada keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar yang dibahas dalam ekonomi makro mungkin nanti di pertemuan depan kita akan bahas bahwa keseimbangan itu dikenal dengan istilah keseimbangan IS atau ISLM. Nah, keseimbangan kurva dari ISLM ini berasal dari keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Nah, dari sini nanti muncul keseimbangannya, grafik. Dari grafik ini maka akan terlihat kebijakan fiskalnya apa dan kebijakan moneternya apa. Nah, ini dia awal mulanya muncul dari pasar barang, yaitu ada perpotongan dari Keynes, kemudian ada teori preferensi likuiditas. Nah, kalau perpotongan Keynes ini dikenal dengan pasar barang, kalau teori preferensi likuiditas ini dikenal dengan pasar uang. Nanti akan muncul yang namanya model ISLM. Nah, ISLM ini maka akan terlihat di kurva permintaan agregatnya dan kurva penawaran. Nanti jika terlihat sudah kurva permintaan penawarannya, maka akan muncul model dari penawaran dan permintaan agregat. Dan ini mampu menjelaskan fluktuasi ekonomi di jangka pendek. Jadi pasar barang itu adalah pasar yang pertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektorial. Nah, di dalam pasar barang tadi kan kita kenal dengan istilah IS. Nah, IS itu adalah hubungan antara suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa grand teori yang terkenal mengenai pasar barang ini adalah perpotongan tentang Keynesian. Nah, Keynesian ini menganut paham dalam general teorinya, pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa dijualkan dan sebaliknya. Jadi karena semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output dan banyak barang yang ingin dikonsumsi, maka ini nantinya akan mengakibatkan namanya masa resesi dan depresi, di mana pengeluarannya tidak cukup. Sebagai contoh, kita lihat di gambar ini, bisa lihat bahwa ada perbedaan di mana ada perbedaan aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, pengeluaran aktual ini adalah jumlah uang dikeluarkan rumah tangga atau perusahaan dan pemerintah atas barang dan jasa, seperti produk domestik bruto, GDP. Yang ketiga adalah pengeluaran yang direncanakan atau plan expenditure. Adalah jumlah yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah atas barang dan jasa. Jadi ini adalah perekonomian tertutup, rumus dari pasar uang, di mana ekspornya dianggapnya itu sama dengan 0. Jadi E sama dengan C plus I plus G. Nah, ini adalah grafik dari expenditure. Ini lebih ke expenditure ya. Di mana Y ini adalah income-nya dan E ini adalah pendapatan. Jadi E ini adalah expenditure. Jadi kurva daripada E sama dengan CIG ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, asumsi bahwa perekonomian berada pada equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi dasarnya adalah rencana yang telah realisasi tidak dapat diubah lagi. Dengan mengingat bahwa Y sebagai GDP tidak hanya sama dengan pendapatan nasional, tapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Sehingga dapat dirumuskan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran direncanakan atau Y sama dengan E. Ini dia rumusnya, ketika ada Y sama dengan E, ada penambahan. Nah, berbedanya E sama dengan C plus I plus G. Nah, ini adalah beberapa hal pergeseran dari kurva investasi.
di mana menurunkan presiden yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan naik. Kenaikan dalam belanja pemerintah menggeser pengeluaran yang direncanakan di atas. Pengeluaran yang direncanakan dan pengeluaran tidak direncanakan. Anggap saja perekonomian memiliki GDP pada tingkat yang lebih tinggi ketimbang tingkat equilibrium seperti tingkat Y1. Ya, Y1 itu adalah ini. Pengeluaran yang direncanakan E1 lebih kecil dari produksi E1, sehingga perusahaan menjual lebih kecil dari yang dikonsumsi. Perusahaan menambah barang-barang tidak terlalu laku ke dalam stok persediaan. Kenaikan persediaan yang tidak direncanakan ini mendorong perusahaan untuk memberhentikan pekerja serta mengurangi produksi akibat menurunkan GDP. Proses akumulasi persediaan turunnya pendapatan yang tidak diharapkan terus berlangsung sampai pendapatan Y turun ke tingkat equilibrium. Kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan meningkat dari Y ke Y2. Bahwa kenaikan pendapatan delta Y melebihi kenaikan pendapatan pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal memiliki peran pengganda terhadap pendapatan. Baik, terima kasih.